Ih, nyebelin banget sih itu mobil di depan. Harusnya kan sen kanan. Dia sen kanan kok dia malah belok kiri. Dasar. Yang mana sih? Oh, yang itu. Udahlah, biarin, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap mematuhi aturan lalu lintas. Jadi udahlah, biarin aja. Mungkin dia butuh sekolah lagi. Itu kan di depan kan lokasinya. Ya udah ya, aku berhenti di depan ya. Iya, betul di depan. Kita parkir di parkiran barat aja ya. Gimana yang mau presentasi? Deg-degan ya? Insya Allah siap lah. Enggak kok, nggak deg-degan. Kan udah berdoa. Kamu doain aku kan? Yuhu. Yuk kita masuk. Ini kan gedungnya. Bismillah, yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Mirai di acara Apa Kabar Sosial. Ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Teman-teman ada yang tahu? Iya betul. Jadi tema pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif globalisasi, di mana kemarin sudah dijelaskan bahwa globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun di sisi lain globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan dampak negatif yang terjadi dari globalisasi? Ya, untuk mengetahui berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi, marilah teman-teman kita ikuti secara bersama-sama pembahasannya hari ini yang akan dibahas oleh bintang tamu kita yaitu Ziu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ziu. Di sini saya akan mencoba men-share sedikit ilmu saya kepada teman-teman di rumah mengenai dampak positif globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Terima kasih. Baiklah teman-teman yang di rumah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai macam bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi? Nanti akan kita bahas pada poin yang kedua. Dampak positif globalisasi yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Coba teman-teman di rumah perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar menunjukkan pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, kereta, bis, dan transportasi lain secara online. Pembayaran tiket dilakukan dengan transfer melalui ATM atau SMS banking. Mengapa cara pembelian dan pembayaran semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Pembelian dengan cara semacam ini dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam hitungan menit saja, tiket yang kita inginkan sudah ada di tangan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan efektif dan efisien? Misalnya gini ya teman-teman. Dalam mengerjakan tugas A, dapat kita selesaikan dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisien dapat diartikan sebagai sesuatu yang tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien daripada cara B. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Dampak positif yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang pertambangan,
produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian suatu negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan perindustrian. Dampak positif yang keempat yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. Dampak positif yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Misalnya seperti email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik pesan kita sudah tersampaikan. Dampak positif yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak bagi pariwisata di suatu negara tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang mendukung kemudahan, kenyamanan, keindahan, dan lain sebagainya dalam pariwisata sudah dikembangkan dengan baik di Indonesia, sehingga para wisatawan tertarik untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Dampak positif yang ketujuh yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Perkembangan alat komunikasi yang kita rasakan dampaknya saat ini yaitu semakin canggihnya smartphone, smart TV, dan alat-alat komunikasi lainnya, sehingga kita dapat dengan mudah mengakses informasi secara terbuka dan bebas, di mana berita atau kejadian atau hal-hal yang ada di belahan bumi manapun dalam hitungan detik atau menit dapat kita saksikan dan dapat kita akses informasinya. Masyarakat juga bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Baiklah, tadi Ziu sudah memaparkan dan menjelaskan kepada kita mengenai dampak positif dari globalisasi ya teman-teman. Nah, kira-kira Ziu, dampak negatif dari globalisasi itu seperti apa ya? Tolong dijelasin ya sekalian ya, biar teman-teman di rumah bisa memahami lebih baik lagi mengenai materi ini. Terima kasih Mirai atas kesempatannya. Baiklah teman-teman di rumah, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif globalisasi. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Bahkan akibatnya bisa berbahaya bagi suatu negara. Bahaya ini bisa terjadi tanpa peperangan karena cukup dengan sebaran informasi nilai-nilai negatif. Sebaran informasi nilai-nilai negatif tersebut biasanya melalui jaringan komunikasi suatu bangsa dapat hancur. Secara umum, dampak negatif dari globalisasi yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan.
Westernisasi dilakukan di antara dengan cara meniru gaya hidup bangsa Barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, pergi ke klub malam, dugem adalah beberapa di antara contoh perilaku westernisasi. Di masyarakat seringkali menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi, padahal antara westernisasi, globalisasi, dan modernisasi adalah hal yang berbeda. Dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Antara lain yang sering kita jumpai, sikap demoralisasi yaitu seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial di antaranya, yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi yang lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak negatif yang keempat yaitu kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih yang dapat kita temukan. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi, bahkan perkembangan media hiburan, media massa, atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Dampak negatif yang kelima yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Banyak wabah penyakit yang akan ditimbulkan dari pencemaran, misalnya seperti sesak napas, keracunan udara, asma, TBC, dan lain sebagainya. Mengingat akan hal itu, maka penanggulangan pencemaran dapat berupa penanggulangan administratif, edukatif, dan juga teknologis. Dampak negatif yang keenam yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum, baik itu nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Dampak negatif yang ketujuh yaitu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa, perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Iya deh, sekarang kita jadi paham ya teman-teman di rumah tentang dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi.
Baiklah, saya akan menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa dampak positif globalisasi yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua meningkatnya efektivitas dan efisiensi, yang ketiga perekonomian suatu negara semakin meningkat, yang keempat meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang kelima komunikasi semakin cepat dan mudah, yang keenam berkembangnya dunia pariwisata, dan yang ketujuh perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Sedangkan dampak negatif globalisasi yang pertama westernisasi, yang kedua demoralisasi, yang ketiga kesenjangan sosial ekonomi, yang keempat kriminalitas, yang kelima pencemaran lingkungan, yang keenam kenakalan remaja, dan yang ketujuh adalah individualisme yang semakin tinggi. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Ziu sebagai narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir untuk berbagi ilmunya kepada teman-teman di rumah. Iya, sama-sama Mirai dan teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat ya. Baiklah teman-teman, mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, oke?